Seorang suami disabilitas membunuh istrinya di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat 27 Desember malam. Pelaku FA membunuh istrinya J menggunakan kunci Inggris. Tetangga pelaku bernama Siran mengatakan peristiwa tersebut tidak diketahui oleh warga. Namun sebelum kejadian, anak, ibu, dan keluarga pelaku sudah diminta pergi ke rumah saudaranya. Menurut Siran, usai membunuh istrinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Patik Raja dengan menggunakan taksi online. Korban pun ditemukan dalam kondisi terlentang dan tampak bersimbah darah. Siran mengatakan sejak beberapa tahun lalu, pelaku tidak bisa berjalan akibat terjatuh dari pohon. Pelaku harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan kronologi yang disampaikan tetangga, kejadian terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Usai melakukan pembunuhan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, pelaku langsung menyerahkan diri ke polsek setempat. Pelaku dalam kesehariannya hanya berprofesi berjualan ayam Bangkok, sementara korban atau istrinya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang jarang berada di rumah. Sebelum lumpuh dan cacat, hubungan antara pelaku dan korban dikatakan cukup harmonis. Pak, aku minta foto-fotonya yang tadi, Pak. Tes air panas ya. Tes. 50-70. jam 1 jero ora ngrungu aku. Kamera-kamera tangan jam 1. Kasus pembunuhan istri oleh suami disabilitas di Banyumas, Jawa Tengah ternyata dilatar belakangi cekcok soal perselingkuhan. Tetangga korban mengaku sering mendengar keduanya ribut, hingga akhirnya FA membunuh istrinya C menggunakan kunci Inggris pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Andrian Syah Rithas Hasibuan mengatakan peristiwa suami membunuh istri Banyumas diduga dipicu karena masalah perselingkuhan. Pelaku memukul korban menggunakan kunci Inggris yang menyebabkan C tewas. Setelah melancarkan aksinya, FA langsung memesan taksi online dan menyerahkan diri ke polisi. Kasat Reskrim menyebut memang ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri. Pelaku diduga melihat isi handphone korban. Adapun cekcok dan perselisihan diduga dipicu karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh korban. Namun demikian, polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk memastikan motif kejadian tersebut. Saat ini jasad korban masih diotopsi di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Tetangga pelaku, Siran, mengatakan saat dievakuasi korban tampak terluka pada bagian belakang kepala dan juga ada darah di sekitar mulutnya. Menurut Siran, pasangan suami istri itu baru tinggal di desanya sejak beberapa tahun lalu. Sebelumnya mereka tinggal di tempat asal sang korban di Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan penuturan warga, pelaku dikatakan dapat bersosialisasi dengan warga di lingkungannya seperti biasa. Warga baru mengetahui peristiwa tersebut setelah polisi mendatangi TKP karena pelaku langsung menyerahkan diri. Ini apa nih, peristiwa apa nih, Pak? Ini peristiwa pembunuhan, kata RT itu suami bunuh istri. Suami bunuh istri. Ah, ini kenapa nih, Pak? Caranya apa nih? Ya, Kalau tetangga faktor ngerti. pemicunya ya cemburu mungkin. Oh, mungkin cemburu. Oh. Karena suami itu kan nggak bisa jalannya pakai kursi roda. Aktif sehari-hari itu istrinya kerjanya di luar rumah loh, sebagai pembantu. Nah, ini pulangnya kadang seminggu sekali. Kemarin juga pulang aman-aman saja. Nah, ngambil rapot akhirnya itu diambil, lalu pulang kerja lagi.
Nah tiba-tiba ditelepon suruh pulang. Memang kalau tetangga ngerti sering cekcok gitu Pak? Sering juga, karena saya sebagai tetangga itu Di depan sudah berapa kali mengamankan lah, dalam arti kategori mendamaikan ya? Iya, supaya baik lagi kan gitu. Pak, ini ketahuannya gimana Pak? Ketahuannya begini, saya juga posisi lagi kerja, tiba-tiba ditelepon 7:30 itu saya langsung pulang sama anak saya. Nah di sini sudah pada banyak orang lah. Lagian sekitar sini juga tahunya itu dari Kamtibmas polisi atau Babinsa. Karena begini ceritanya Mas, setelah kejadian setengah jam dia itu merasa kebingungan, langsung pelakunya itu manggil Grab untuk menyerahkan diri karena nggak bisa jalan, diantar oleh Grab itu ke kantor Polsek Patigaraja, yaitu dinotok posisinya. Oh, ini pelaku langsung menyerahkan diri gitu, Pak? Diri, dan benda yang untuk alat sebagai memukul itu kan dibawa ke sana oleh pelakunya. Ini berarti korbannya istrinya Pak? Korbannya istrinya. Ini lukanya di mana Pak? Di leher semua, dari mungkin belakang, yang dulu belakang baru dia balik itu langsung malah ditindihin. Sini juga bengkak. Kalau saya yang membawa dari tempat kejadian ke mobil-mobil ini yang menangani dari pihak kepolisian. Nah, faktornya jelas cemburu ya Pak ya? Iya, cemburu. Sering cekcok juga ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.